Hai guys, apa kabar? Semoga selalu dalam koridor ketenangan ya, dan bahagia buat kita semua. Sebenarnya kita banyak dokumentasi yang belum terselesaikan karena terbengkalai atas kesibukan masing-masing. Semoga dengan panggilan alam kali ini, hasrat petualangan ini akan muncul kembali. Banyak orang bercerita tentang Gunung Semeru, Rinjani, Argopuro, Arjuno. Namun bagaimana dengan gunung yang satu ini? Yaps, ini Raung guys, gunung yang katanya paling ekstrim di Pulau Jawa. Untuk menuju Raung dapat ditempuh dengan berbagai cara guys. Intinya tujuan kalian hanya satu, yaitu Stasiun Kalibaru. Stasiun Kalibaru itu terletak di Kabupaten Banyuwangi. Untuk menuju Kalibaru sendiri, kalian bisa menggunakan transportasi darat, yaitu menggunakan bis atau kereta. Kalau naik kereta malah tambah gampang guys. Kalian tinggal pesan tiket online di HP kalian atau ke stasiun terdekat di rumah kalian. Kemudian pesan tiket jurusan Stasiun Kalibaru. Kenapa harus di Stasiun Kalibaru? Karena di sini merupakan sarang persemayaman tukang ojek guys, yang memudahkan kalian untuk menuju ke pos perizinan Gunung Raung. Setelah sampai di pos perizinan, kalian harus mengurus persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu fotokopi KTP dan surat keterangan sehat. Mulai saat ini, perjalanan akan dimulai. Jarak antara pos izin ke pos 1 alias rumah ibu sunarnya adalah 1 jam guys, pakai ojek. Kalau jalan kaki aku nggak tahu, yang jelas jauh banget, pastinya itu menguras tenaga. Dan sampailah kita di pos 1 atau rumah ibu sunarnya. Di sini kita beristirahat sejenak guys, sambil berpanasan juga oke. Kalau mau masak silahkan. Ada video. Hai guys, ini kita lagi ke Raung untuk memecahkan rekor 2 hari 1 malam guys. Kita udah di pos 1 dan kita super mini semua. Jangan hiraukan kata-kata di web, di blog, semuanya di video. Itu hanya meracuni pikiran kamu. Terima kasih. Mendaki Gunung Raung sebaiknya dilakukan secara kelompok guys, mengingat jalurnya yang katanya ekstrim gila gitu. Nah, apabila tim kalian belum pernah ke gunung ini, disarankan untuk menggunakan jasa guide guys, yang menyiapkan perlengkapan tambahan untuk summit seperti tali mantel, webbing, karabiner, serta helm untuk safety. Ingat, satu orang guide di sini cuma mengantar tim kalian dan membawa perlengkapan di atas untuk menuju puncak sejati. Sementara untuk perlengkapan logistik lainnya seperti air, tenda, dan sejenisnya dibawa sendiri oleh kalian. Atau jika kalian malas membawa perlengkapan tersebut, kalian bisa memakai jasa porter guys. Untuk guide dan porter, Anda bisa meminta dicarikan kepada petugas pos izin di sini guys. Jika hal tersebut masih dirasa ribet, mending kalian ikut open trip saja guys. Tapi ingat, diteliti lagi jika ikut open trip, item apa saja yang tersedia di include dan item apa saja yang dimasukkan ke exclude. Kebanyakan open trip yang murah biasanya memasukkan item air di exclude. Itu artinya kalian sama saja harus membawa air minimal 8 liter di pendakian Gunung Raung ini. Jalan relatif menanjak dan lumayan masih ringan. Masih belum ada tantangan berarti. Ya, terima kasih. Lanjut menuju pos 2. Awal perjalanan dari pos 1 masih didominasi oleh kebun kopi. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu 2-4 jam dan kita menempuhnya selama 1 jam guys. Di pos 2 kalian bisa break sejenak, mau camp juga bisa. Dan di sini cukup untuk menampung 10 tenda. Hai. Makan guys. Kami ada di pos 2. bener. Belum capek sama sekali guys. Dan karena dari pagi kita belum makan, maka kami putuskan untuk masak di sini guys. Kampung. Udah terbiasa mas. Sampai kurang. Sangat kerat. Oh, aku tambah dong. Nah guys. Masak sirup. Langsung bego. Oh ya guys, tips mendaki bareng Telepas Backpacker adalah apabila dalam kondisi makan bersama gini, pastikan pikiran Anda fokus terhadap makanan tersebut dan jangan sampai lengah, karena telat sekian detik saja gerakan tangan dalam memasukkan makanan ke mulut kalian, kamu bakal kelaparan sepanjang jalur pendakian guys. Ngeri kan tim kami ini? Dan tips juga buat pendaki lainnya, kalau bertemu tim kami di sepanjang jalur pendakian, gak usah disapa guys. Gak usah so akrab juga, apalagi sampai nawarin makanan ke kami. Itu merupakan kesalahan fatal yang kalian lakukan. Kenapa?
Untuk soal makanan, kita gak ada matinya guys. Bisa-bisa kalian yang nawarin malah yang jadi kelaparan gara-gara logistiknya dimakan tim kami. Kami adalah tim yang tak tahu malu. Makin kesini makin sadis kan tim kami guys. Wah, capeknya udah mulai kerasa. Tapi jujur aja, dari sini saya belum minum sama sekali. Perjalanan menuju pos 3 didominasi oleh pepohonan yang mulai rapat. Lumayanlah membantu perjalanan kita dari teriknya sinar matahari, sehingga konsumsi air minum tidak begitu boros. Seperti yang kita ketahui bahwa di sepanjang jalur Gunung Raung tidak ada sumber mata air. Seneng guys. Kita sampai di pos 3 guys. Enak guys. Banyak bonusnya. 40 menit lah. 40. Oh hebat berarti. Udah nyampe pos 3 guys. Sadar 40 menit doang. Mantap. Setelah cukup istirahat di pos 3, akhirnya kami meneruskan menuju pos 4. Pos 4 mulai terdapat beberapa tenda. Biasanya pendaki bermalam di sini dulu untuk memulihkan tenaganya. Mengingat trek setelah pos 4 ini berupa tanjakan yang terus-menerus tanpa ampun hingga sampai pos 7. Dan benar saja, perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 sangat menguras tenaga. Tanjakan terus-menerus yang tiada ampun sampai pos 5 harus membuat kami sedikit cekcok soal konsumsi air minum yang terlalu boros. Maklum, sedari awal perjalanan, kami tidak membawa banyak barang bawaan. Bisa dilihat, kami tidak membawa tas carrier ukuran besar, dan air pun cuma 3 botol mineral besar tiap orang. Normalnya, setiap orang minimal harus membawa 8 botol air mineral besar di pendakian Gunung Raung ini. Sehingga kita harus ekstra berhemat soal urusan air minum. Setelah dari pos 5, kita akan menuju pos 6. Seperti biasa, jalur menuju pos 6 hampir sama dengan jalur dari pos 4 menuju pos 5, yaitu tanjakan yang terus-menerus tanpa ada bonus. Sampai-sampai mendokumentasikan perjalanan pun rasanya males banget. Di pos 6, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 7, pos yang menjadi target utama di hari pertama ini. Dan akhirnya kita sampai di pos 7. Pos 7 merupakan tempat yang nyaman buat mendirikan tenda guys. Karena selain lahannya luas, view pemandangan di sini indah tiada tara. Di sini merupakan tempat terbaik untuk melihat sunset di Gunung Raung guys. Kalau untuk melihat sunrise belum maksimal sih karena kehalangan puncak Raungnya. Sampai di pos 7 guys, jam 5 kurang 10. Kita masih bisa menikmati sunset dan keren dan butiran awan guys di atas awan. Terima kasih itu di sunset saya lihat. Jam 3 pagi kita udah harus bangun guys untuk persiapan summit supaya sampai puncak nanti cuacanya cerah. Karena menjelang siang sedikit saja kabut akan turun. Tentunya hal tersebut dapat membahayakan perjalanan turun kalian dari puncak sejati menuju pos 7. Perjalanan pun dimulai diiringi hawa dingin yang menusuk tulang. Kami pun berjalan sangat hati-hati. Mulai dari sini kami hanya membawa alat yang dibutuhkan saja seperti peralatan panjat memanjat, 2 botol besar air minum, dan beberapa makanan ringan. Sementara sisa peralatan lainnya kita tinggal di pos 7. Hingga sampailah kami di pos 8. Di pos 8 kami pun beristirahat sejenak. Perjalanan dari pos 7 ke pos 8 memakan waktu 1 jam dengan berjalan santai. Dan kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 9. Di pos 9 kami pun mulai memasang tali temali di tubuh kami. Berbekal tali webbing dengan panjang 2,5 meter tiap orang yang berfungsi sebagai tempat karabiner yang menjadi jembatan antara tubuh kami dengan tali karmantel yang terpasang di track point nantinya.
Dari pos 9 mau ke Puncak Bendera. Semangat ya guys. Oke. Kita sampai di Puncak Bendera guys. Ini benderanya. Wangi guys. Alhamdulillah harum. Jika kalian udah sampai di Puncak Bendera, maka berpikirlah ulang sebelum meneruskan perjalanan. Pastikan mental kita udah siap. Tebing dan jurang menganga udah menanti kita di perjalanan selanjutnya. Guys, kita udah nyampe di Puncak Bendera. Sekarang mau turun ke apa itu? Jembatan itu. Ini adalah Gimon guys. Gimon pasti bisa guys. Yang Gimon kuat kon nyekeli tampar ae. Kuat kon lah. Kono tereno iki. Ayo Gimon aja gopo wis ini ya wis langsung wis. Langsung unggano. Lah, sik nonton sithik guys. Hai guys, ini kita lagi melipir di Puncak 17 ya, biasalah menggunakan teknik apa ini kayak rappellingnya, cuma nggak ngunci gitu guys talinya guys. Dan saya berada di belakang sendiri, soalnya saya yang cleaning nih, cleaning talinya. Semangat guys, tetap senyum walaupun deket jurang gitu, jurang ya guys. Bagi kalian yang belum pernah ke Raung, pasti kalau kalian setting di YouTube, latar musiknya perjalanannya kebanyakan yang seram-seram gitu, sehingga membuat kalian takut untuk menuju Raung. Padahal tracknya ya agak seram-seram amat, cuma lumayan agak membuat badan kita gemetaran sih. Makanya pastikan musik kalian selama perjalanan itu tepat dan membuat suasana hati bahagia, meskipun di kanan kiri jurang guys. Perjuangan menuju puncak sejati sangatlah berat. Di sini kita akan belajar bagaimana mengalahkan rasa takut. Dari Puncak Bendera menuju puncak sejati, kita akan melewati 2 puncak sekaligus, yaitu Puncak 17 dan Puncak Tusuk Gigi. Ingat, hanya melewati ya, gak perlu didaki atau dinaiki. Buang-buang waktu jadinya. Puncak terakhir yang akan kita lewati adalah Puncak Tusuk Gigi. Dari kejauhan, Puncak Tusuk Gigi seperti kumpulan batu-batu kecil mirip tusuk gigi. Namun, jika sudah dekat, puncak ini berupa batu-batu lancip yang memanjang dan ukurannya besar serta tinggi menjulang. Pastikan berjalan dengan hati-hati saat menaiki Puncak Tusuk Gigi ini. Pastikan pijakan kaki selalu tepat karena salah sedikit saja bisa berakibat fatal. Dan sampailah kita di Puncak Sejati, puncak yang berada di ketinggian 3344 mdpl. Entah apa yang bikin orang-orang rela mengorbankan nyawanya untuk menggapai puncak ini. Apakah karena ada embel-embel kata sejati? Entahlah. Dari mana juga orang yang menamainya dengan kata sejati itu? Yang pasti, masing-masing orang memiliki alasan tersendiri untuk menuju puncak ini. Semangatnya ya guys. Guys, akhirnya kita nyampe di Puncak Sejati ini ya, pelangnya. Mana spidolnya? 3344. Spidol, Nur. Min. Terima kasih untuk yang mendukung kami ke sini. Sebenarnya sih tidak ada hubungan, cuma mungkin ada dari orang-orang yang tersayang. Dan semoga ini alma mater yang saya bawa ini bisa mendukung kami ke sini. Setelah desa puas di Puncak Sejati, kami pun mulai berjalan turun menuju pos 7, tempat di mana tenda kita berada.
Perjalanan turun dari puncak Cijati menuju pos 7 sama susahnya dengan perjalanan naik. Kita masih harus tetap menggunakan peralatan tali temali kita. Perjalanan turun waktu itu sangat berbahaya karena kabut pun mulai turun sesuai prediksi kami. Ya, melakukan ya. Kita udah ngelewatin jembatan cinta. Sesuai kesepakatan kita, dinamakan jembatan cinta biar para pendaki yang ingin ke Raung tidak terlalu takut. Dunia fantasi. Yang menarik di Raung tuh kayak gini nih guys, pendakian membutuhkan skill tinggi dalam tali temali. Ya terutama sih juga nyali juga sih yang utama. Kayak saya nih guys, ini pegang tampar ini bukan apa ini guys, nyawa ini, nyawa satu orang tergantung sama tangan saya. Berani kamu kayak gini, tarik. Oh ini guys, gimana guys? Ini gitu guys, nyawa ini bukan main-main. Tertawa ada apa-apa sih, biar tak tegang. Itu guys, alhamdulillah lagi satu nyawa terselamatkan. Nah, dan masih ada nyawa-nyawa yang lain yang perlu kita selamatkan lagi. Dokumentasi. Iya mas, biasa narasi lah. Kenang-kenangan. Itu guys, kalau cewek mah dia cepet, tapi kalau cowok mah lambat dia. Kalau lo kelaparan di gunung guys, lo bisa ambil makanan tumbuhan kayak gini. Apa namanya nih bro? Manis rejo. Manis rejo. Cari yang hitam-hitam guys, barangkali lo dapat rezeki gitu. Wah ini guys, hitam ini guys, makanan penyelamat di saat lapar dan haus. Nah ini bro, bisa dimakan ini dulu. Tak beracun. Manis seperti apel. Dan setelah sampai dari pos Busunaria, akhirnya kami memutuskan untuk mampir di sebuah pemandian yang view-nya kece abis guys. Emang sih tempatnya gak begitu luas dan tak begitu terkenal juga, tapi sumber airnya jernih guys. Masyarakat setempat menyebutnya pemandian Kanjeng. Di sini kita bisa mandi sambil lihat pemandangan sawah yang hijau serta ada penampakan pegunungan dari kejauhan. Hai guys, habis bergunung kita mandi di sumber guys. Ini guys putri duyungnya guys. Putri duyungnya guys. Gimana ini? Ternyata putri duyungnya malu guys, akhirnya nyebur. Pegimon guys. Hai. Habis turun gunung. Sekian cerita dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan tingkah laku dalam pendakian kali ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya guys. Salam lestari dan sampai jumpa di lain hari.